Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama saya di dalam saluran edukasi. Pada kali ini kita akan menyampaikan tentang bangun ruang, yaitu dengan judul bagaimana cara kita menghitung volume sebuah tabung. Saksikan dan semoga bermanfaat. Baik, pada kesempatan ini kita kembali membahas tentang volume bangun ruang. Pada kesempatan ini kita akan jelaskan tentang menghitung volume sebuah tabung. Untuk menghitung volume sebuah tabung, kita harus tahu ukuran yang dimiliki sebuah tabung. Ada dua bagian ukuran yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita lihat di sana garis putus-putus berwarna kuning. Kita beri tanda huruf R. R ini merupakan singkatan dari radius, atau kita kenal di dalam pelajaran ini, R sama dengan jari-jari. Kemudian, ukuran kedua yang harus kita ketahui adalah T. T ini merupakan singkatan dari tinggi. Nah, apabila kedua ini sudah kita ketahui, berapakah panjang jari-jarinya, berapakah tingginya, maka kita bisa menghitung volume sebuah tabung. Untuk menghitungnya, yang pertama harus kita ketahui adalah rumus volume tabung tersebut. Nah, ini rumusnya. P merupakan singkatan dari volume, yaitu volume yang akan kita cari, yaitu tabung. Rumusnya adalah P, ini bacanya P, dikali R, yaitu jari-jari, dikali lagi dengan R, juga jari-jari, berarti ada dua kali jari-jari yang akan dikalikan. Dikali dengan T, yaitu tinggi tabung. Nah, inilah rumusnya. P sama dengan P kali jari-jari, kali jari-jari, dikali dengan tinggi. Nah, di sini kita akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan P pada rumus ini. Jari-jari dan tinggi sudah kita ketahui sebelumnya. Pi ini adalah suatu simbol matematika yang memiliki nilai yang pertama bisa bernilai 22/7. 22/7 ini merupakan pengganti pi apabila jari-jarinya nanti bisa dibagi dengan 7. Maksudnya adalah apabila soal nanti jari-jari tabungnya itu panjangnya dapat dibagi dengan bilangan 7, maka pi akan diganti dengan 22/7. Kemudian nilai pi yang kedua yaitu 3,14. Jadi boleh kita pakai 22/7, boleh kita pakai 3,14. Cuma tergantung jari-jari soal. Apabila jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, atau nantinya jari-jarinya berkoma, maka pakailah pi dengan menggunakan 3,14. Nah, inilah penjelasan dari rumus volume tabung. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba membahas sebuah soal tabung. Di sini sudah kita berikan ukuran jari-jari tabungnya adalah 14 cm
dan tinggi tabungnya 20 cm. Maka penyelesaian soal di samping adalah kita mulai dengan rumus. Rumusnya adalah P kali R kali R kali T, atau volume sama dengan P kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Maka setelah kita masukkan rumus, kita masukkan angka berdasarkan soal. Yang pertama kita masukkan adalah P. Tadi kita sudah menjelaskan, P boleh menggunakan 22/7, boleh menggunakan 3,14. Tergantung jari-jari soal. Kebetulan soal di sini, panjang jari-jarinya 14 cm. Dan 14 cm ini nantinya bisa dibagi dengan 7. Oleh karena itu, P-nya kita pakai 22/7. Lalu dikalikan dengan jari-jari. Jari-jari tinggal kita lihat pada soal, yaitu 14 cm jari-jarinya, dikali lagi 14 cm. Karena jari-jarinya dikalikan sebanyak 2 kali. Lalu dikalikan dengan tinggi, yaitu 20 cm. Nah, inilah angka-angka yang kita masukkan berdasarkan rumus tabung. Kita ulang, 22/7 yang kita pakai P-nya karena jari-jarinya 14 ini bisa dibagi dengan 7. Lalu kita selesaikan lagi. Langsung saja kita bagi 7 dengan 14. Langsung saja kita bagi 7 dengan 14. 14 dibagi 7 adalah 2. Lalu kita lanjutkan menjadi 22. Jadi 14 dibagi 7, 7-nya menjadi 1. Kemudian tinggallah 22. Maka 22 dikali 2. 2 merupakan hasil dari 14 dibagi dengan 7. Dikali dengan 14 cm, dikali dengan 20 cm, maka volume tabung di samping adalah 12.320 cm3. Inilah cara kita mengerjakan volume sebuah tabung, jari-jarinya bisa dibagi dengan 7. Kita coba masuk dengan contoh soal yang kedua. Soal yang kedua ini, kita berikan ukuran jari-jari, yaitu 8 cm, dan tinggi tabungnya 15 cm. Coba kita selesaikan bersama. Yang pertama, kita masukkan rumus, yaitu volume sama dengan P dikali jari-jari, dikali jari-jari, dikali dengan tinggi. Kita lihat P. Sebelum menentukan P, apakah yang kita gunakan 22/7 atau 3,14, kita lihatlah jari-jari tabung. Di sini jari-jari tabung panjangnya 8 cm. 8 cm tidak bisa dibagi dengan 7 untuk menghasilkan angka yang bulat. Artinya, jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, lalu kita gunakanlah P 3,14. Jadi volume sama dengan 3,14. Di alasan kita menggunakan 3,14 karena jari-jarinya bukanlah bilangan yang pas dibagi 7. Dikali jari-jari yaitu 15 cm, 8 cm, dikali lagi dengan jari-jari 8 cm, lalu dikali dengan tinggi 15 cm. Maka volumenya adalah 3.400
14,40 cm kubik. Nah, karena tadinya ada bilangan berkoma atau pecahan desimal, yaitu 3,14, ada dua angka di belakang koma, maka hasil terakhir setelah kita kalikan, maka hasilnya menjadi 3014,40 cm kubik, 40, yaitu dua angka di belakang koma, sebagaimana hasil sebelum kita kalikan tadi. Nah, inilah contoh penyelesaian. Baiklah, kita akan masuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini menggunakan panjang jari-jari berupa bilangan desimal, yaitu 3,6 cm dan tingginya 8 cm. Untuk itu, mari kita selesaikan soalnya. Kita mulai dengan menuliskan sebuah rumus, yaitu rumus volume sebuah tabung. Volume sama dengan P dikali R dikali R dikali T atau tinggi. Nah, volume sama dengan, kita masukkan V-nya. P kita tentukan dahulu, kita lihat jari-jari soal. Kebetulan jari-jari soalnya berbentuk pecahan desimal, maka P yang kita gunakan harus P yang berbentuk pecahan desimal, yaitu 3,14. Dikalikan dengan jari-jari, yaitu 3,6 cm, dikali lagi dengan panjang jari-jari 3,6 cm, dan dikali dengan tinggi tabung, yaitu 8 cm. Maka setelah kita kalikan, 3,14 dikali 3,6 dikali 3,6 dan dikali 8, maka hasilnya 325,5552 cm kubik. Nah, inilah hasil dari soal yang kita lihat di samping. Ada 4 angka di belakang koma hasilnya, sebab 3,14 ada 2 angka di belakang koma, 3,6 ada 1 angka di belakang koma, 3,6 yang satu lagi ada 1 angka di belakang koma, sehingga menjadi 4 angka di belakang koma. Nah, inilah penjelasan kita tentang bagaimana cara menghitung volume tabung. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.